Hai Sobat, Jembatan Cirahong yang merupakan tempat ikonik di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, kembali ditutup untuk kendaraan mulai 1 November 2022. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daop 2 Bandung Kuswardoyo menjelaskan, untuk perawatan kali ini pihaknya perlu menutup total jalan jembatan. Mengingat papan alas jembatan harus dibongkar supaya bisa melakukan perawatan baja. Tujuan perawatan tersebut untuk mengurangi risiko korosif akibat debu dan air pada jembatan yang dibangun pada tahun 1893 ini. Namun, apakah kalian sudah tahu kisah peristiwa yang terjadi di balik pembangunan jembatan ini? Nah, kali ini kita akan membahas sejarah dan kisah Jembatan Cirahong. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe-nya dulu ya dan simak video ini sampai tuntas. Menjadi penghubung antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, Jembatan Cirahong yang diapit bukit ini menyajikan pemandangan menawan yang eksotik dan unik. Jembatan ini kerap menarik perhatian karena menjadi satu-satunya jembatan double deck alias geladak ganda yang multifungsi. Jembatan Cirahong disebut multifungsi lantaran dapat digunakan untuk beberapa jenis kendaraan sekaligus. Bagian atas jembatan dapat digunakan untuk jalur kereta api, sedangkan bagian bawah dapat digunakan untuk lalu lintas kendaraan roda 2, 4, dan pejalan kaki. Kendati demikian, saat ini bagian bawah jembatan sudah tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 diakibatkan faktor usia. Pasalnya, jembatan ini belum pernah sekalipun direnovasi semenjak dibangun pada tahun 1893. Dilansir dari situs resmi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, jembatan yang menghubungkan wilayah Desa Penyingkiran di Kabupaten Ciamis dan Kecamatan Manonjaya di Kabupaten Tasikmalaya ini terbentang sepanjang 202 meter dan berada di ketinggian 66 meter. Jembatan yang dibangun di atas Sungai Citanduy ini ditopang penyangga beton setinggi 46 meter. Jembatan dengan nomor registrasi BH1290 itu dibangun pada tahun 1893 oleh perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda, Stad-Spoorwegen. Jembatan Cirahong merupakan satu-satunya jembatan kereta api peninggalan Belanda di Kabupaten Ciamis. Arsitektur jembatan Cirahong yang unik ini sengaja didesain disusun bertingkat dengan rusuk pelat agar mampu menampung lalu lintas kereta, mobil, motor, sepeda, dan pejalan kaki. Kendati tidak pernah direnovasi, jembatan ini sempat diperkuat pada tahun 1934. Pada saat itu, pemerintah kolonial Belanda memang sedang membangun rel kereta api via jalur selatan yang menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah dalam rangka mempercepat distribusi hasil bumi dan perkebunan. Hasil bumi dan perkebunan di Jabar itu dibawa ke pelabuhan Cilacap, kemudian dikirim ke Eropa. Pada mulanya, jembatan Cirahong tidak masuk dalam rencana pembangunan. Asalnya, apabila dibangun rel melalui kota Ciamis, pemerintah Belanda harus membangun 2 jembatan. Hal ini tentu memakan biaya yang sangat besar. Kekhawatiran tersebut akhirnya sampai ke Bupati Galuh Ciamis RAA Kusumandiningrat atau biasa disapa Kanjeng Prebu. Dirinya yang memiliki pengaruh besar pada pemerintah Belanda kemudian memberikan beberapa pertimbangan pada mereka untuk membangun rel melintasi kota Ciamis. Pertama, jumlah penduduk kota Ciamis saat itu lebih besar ketimbang Cimaragas. Alhasil, keberadaan kereta api akan bermanfaat bagi masyarakat. Kedua, keberadaan stasiun kereta api dapat memperkuat eksistensi Ciamis sebagai ibu kota Kabupaten Galuh. Meski mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar, pemerintah Belanda pun akhirnya menyetujui usulan pertimbangan Kanjeng Prebu tersebut. Saat ini, Jembatan Cirahong dimiliki negara dan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertahanan Kabupaten Ciamis, Daerah Operasi 2 Bandung, PT Kereta Api Indonesia. Meski megah, indah, dan unik, Jembatan Cirahong juga terkenal dengan berbagai cerita dan rumor seram. Berbagai hal di luar nalar disebut-sebut sering terjadi di jembatan ini, terutama bagi pengendara yang melintasi di malam hari. Jembatan Cirahong sempat dirumorkan sebagai tempat pembuangan mayat, percobaan bunuh diri, penampakan bayangan mobil, suara tangisan, dan lain sebagainya. Hal tersebut bahkan sempat menjadi sensasi daya tarik tersendiri sebagai lokasi syuting bagi sejumlah stasiun televisi swasta nasional. Salah satu cerita yang paling tersohor dan tentunya diketahui oleh warga setempat, khususnya bagian wilayah Ciamis, adalah tentang tumbal yang diberikan demi kelancaran pembangunan jembatan ini. Konon katanya, seorang sesepuh desa bernama Sukasna sempat diberi informasi oleh Arkian.
penunggu Sungai Citanduy bahwa sungai tersebut meminta tumbal. Tumbal yang diminta adalah sepasang pengantin baru. Tumbal tersebut merupakan sebuah syarat kelancaran pembangunan jembatan Cirahong. Sukasna kemudian menyampaikan pada perwakilan perusahaan Stad Purwijen bahwa pembangunan jembatan Cirahong tidak akan berjalan lancar karena terkendala hal-hal mistis. Pemerintah kolonial Belanda yang tidak percaya kemudian menganggap omongan Sukasna sebagai bualan. Namun, ketika pembangunan berlangsung, banyak hal yang mengganggu tidak masuk akal kemudian terjadi. Salah satunya adalah Sungai Citanduy yang mendadak banjir padahal tidak turun hujan. Pemerintah kolonial kemudian meminta bantuan pada Sukasna. Sukasna lalu berkomunikasi dengan Arkian. Setelah itu, Sukasna mengetahui bahwa lokasi pembangunan jembatan itu dihuni oleh sepasang siluman. Kedua siluman tersebut mengaku kediamannya terganggu oleh pembangunan jembatan tersebut. Apalagi, pembangunan itu dilakukan tanpa seizin mereka. Akhirnya, Sukasna dan kedua siluman itu membuat kesepakatan, yaitu tumbal sepasang pengantin untuk diangkat sebagai anak mereka. Jika dikabulkan, kedua siluman tersebut berjanji akan menjaga jembatan Cirahong agar tetap dapat berdiri hingga ratusan tahun. Setelah pihak Belanda mengetahui hal tersebut, rencana jahat pun disusun oleh pemerintah kolonial. Mereka berencana menculik buruh pekerja jembatan Cirahong yang hendak melaksanakan pernikahan. Setelah melangsungkan akad nikah, pengantin baru itu diundang oleh pemimpin proyek dengan alibi menyerahkan hadiah pernikahan. Alih-alih menerima hadiah, mereka justru diikat dan dimasukkan ke dalam lubang pondasi jembatan. Setelah dijebloskan, adonan semen, batu, dan pasir pun ditumpahkan ke atas mereka yang masih dalam kondisi hidup. Konon katanya, arwah pasangan pengantin itu masih terperangkap di alam astral hingga saat ini karena tidak terima dengan perlakuan pemerintah kolonial yang menimpa mereka.